Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardan Gani Asalam dari S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Telkom University. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai gambaran umum dari mata kuliah perpajakan beserta dengan micro teachingnya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai gambaran umum mata kuliah perpajakan. Mata kuliah ini berada pada semester 1 dengan jumlah atau bobot 3 SKS, di mana terdapat tim teaching untuk mengampu mata kuliah ini. Profil mata kuliah ini, di mana mata kuliah ini dapat menjelaskan dasar-dasar perpajakan, ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak daerah dan retribusi daerah, pajak penghasilan, di mana diharapkan mahasiswa mampu menghitung sanksi sengketa pajak, pajak daerah retribusi daerah, pajak penghasilan umum, dan pajak penghasilan pasal 21. Mata kuliah ini terkait dengan mata kuliah lainnya, di mana mata kuliah perpajakan merupakan syarat wajib untuk mata kuliah implementasi perpajakan pada semester 2. Dan di mana pada semester 6 terdapat mata kuliah pilihan, yaitu manajemen perpajakan yang dapat diambil oleh mahasiswa. Terkait dengan peta capaian pembelajaran, dalam mata kuliah ini terdapat 2 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, di mana CPMK yang pertama adalah mahasiswa mampu mendefinisikan dasar-dasar perpajakan dan ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dan untuk CPMK yang kedua adalah mahasiswa mampu menjelaskan pajak daerah dan retribusi daerah, pajak penghasilan umum, dan pajak penghasilan pasal 21 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari 2 CPMK ini diturunkan menjadi 14 sub CPMK, di mana kalau kita lihat terdapat 4 pokok bahasan. Yang pertama adalah terkait dengan dasar-dasar perpajakan, yang kedua adalah ketentuan umum dan tata cara perpajakan, yang ketiga adalah pajak daerah dan retribusi daerah, dan yang terakhir adalah terkait dengan pajak penghasilan. Terkait dengan penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari 4 komponen, yaitu yang pertama adalah kuis sebesar 10%, tugas sebesar 70%, mid test sebesar 10%, dan juga final test sebesar 10%. Terdapat tips dan trik untuk menguasai mata kuliah ini, di mana yang pertama adalah mahasiswa diharapkan dapat membaca buku referensi utama dan juga pendukung, di mana mahasiswa diminta untuk memahami dengan baik semua pokok bahasan berdasarkan referensi tersebut. Yang kedua adalah mahasiswa diharapkan bisa memperkaya pengetahuan dengan mengunjungi website-website terkait dengan perpajakan seperti pajak.co.id atau website resmi perpajakan lainnya. Yang ketiga adalah mahasiswa diminta untuk membuat kelompok belajar maksimal 4 orang untuk mempelajari dan mendiskusikan tema-tema perpajakan sesuai dengan penugasan, dan buatlah simpulan dari diskusi kelompok dan dipresentasikan oleh mahasiswa tersebut. Mata kuliah ini pun terdapat sertifikasi yang dapat diambil oleh mahasiswa, dan ini sifatnya merupakan opsional. Sertifikasi terkait perpajakan adalah brevet A dan B. Pada mata kuliah ini pun terdapat referensi terdiri dari buku utama dan juga pendukung. Untuk buku utama kami menggunakan buku dari Siti Resmi dan juga Profesor Dr. Mardiasmo terkait dengan perpajakan. Dan terkait dengan pendukung, di mana kami menggunakan undang-undang dan juga peraturan turunan lainnya, dan juga terdapat beberapa hasil dari penelitian yang dilakukan oleh dosen, dan juga pengabdian masyarakat yang dilakukan juga oleh dosen, sehingga dapat menambah pengetahuan, menambah referensi bagi mahasiswa. Mata kuliah ini dilaksanakan bisa bersifat tatap muka secara langsung di kelas atau tatap maya melalui Zoom, dan juga
dapat berlaku secara asinkronus, di mana mahasiswa bisa belajar secara mandiri menggunakan LMS, di mana dapat kita lihat LMS yang dapat diakses oleh mahasiswa terdiri dari materi pembelajaran, learning guide, learning note, lecture note, tugas-tugas pada mata kuliah ini, kuis yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa, dan apabila mahasiswa masih memiliki pertanyaan dapat menggunakan forum yang terdapat dalam LMS, di mana dapat berinteraksi antar mahasiswa dengan mahasiswa atau mahasiswa dengan dosen. Di sini mahasiswa juga diberikan link-link terkait dengan pelajaran perpajakan, serta mahasiswa pun dapat mengakses beberapa video yang sudah disediakan oleh tim teaching, di mana mahasiswa dapat mengulang kembali beberapa materi yang mungkin sudah disampaikan oleh dosen di kelasnya. Baik, untuk selanjutnya mari kita saksikan micro teaching yang akan saya persembahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, apakah dalam keadaan sehat selalu? Alhamdulillah sehat Pak. Baik, terima kasih. Kita akan melanjutkan perkuliahan perpajakan kita, di mana ini merupakan minggu kedua ya. Mungkin teman-teman masih ingat pertemuan pertama kita membahas apa saja? Iya Pak, seperti definisi pajak, ciri-ciri pajak, lalu fungsi pajak, dan syarat pemungutan pajak. Oke, ada lagi selain itu kira-kira? Ada, Mungkin Pak. seperti teori pungutan pajak, hierarki ketentuan pajak, kedudukan hukum pajak, dan pengelompokan pajak. Oke, sip. Mungkin teman-teman yang lain bisa menyebutkan dua fungsi pajak yang kita pelajari minggu kemarin? Mungkin seperti fungsi budgeter dan fungsi reguleran Pak. Oke, sip. Baik, masih ingat ya perkuliahan kita minggu kemarin. Kita akan melanjutkan perkuliahan yang kemarin. Kita masih membahas mengenai dasar-dasar perpajakan ya, teman-teman. Jadi di sini ada beberapa hal yang akan kita pelajari gitu ya, dimulai dari stelsel pajak gitu ya, asas pemungutan pajak, hingga nanti di akhir kita akan membahas terkait dengan tarif pajak. Seperti biasa kita kuliah santai saja, apabila teman-teman ada pertanyaan silahkan open mic gitu ya. Jadi jangan ragu untuk bertanya. Oke, kita mulai saja teman-teman untuk perkuliahan ini. Yang pertama adalah kita akan membahas mengenai stelsel pajak ya. Oke, kita lihat dulu definisi terkait dengan stelsel pajak itu sendiri. Kalau kita lihat teman-teman di sini, stelsel pajak itu merupakan suatu sistem ya yang digunakan untuk memperhitungkan. Nah, ini teman-teman ya, memperhitungkan pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Jadi wajib pajak itu nanti akan menggunakan suatu sistem, gitu ya. Nah, bagaimana sih mereka menghitung pajak yang harus dibayar, gitu ya? Dan ini tentunya setiap negara akan menentukan sistem stelsel pajak mereka masing-masing, gitu ya. Di sini kalau kita lihat ada 3 jenis stelsel pajak, yaitu ada stelsel real atau nyata, stelsel fiktif atau anggapan, dan yang terakhir adalah stelsel campuran, teman-teman ya. Nah, di sini kita akan melihat masing-masing jenis stelsel pajak. Nah, ini nanti saya akan bertanya kepada teman-teman di slide terakhir tentang stelsel ini gitu ya. Apakah Indonesia menggunakan real, fiktif atau campuran gitu ya. Mari kita lihat masing-masing stelsel ini. Oke, yang pertama adalah stelsel real atau stelsel nyata, di mana stelsel ini pengenaannya itu didasarkan pada penghasilan yang nyata, sehingga pemungutan baru dilakukan di akhir tahun. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan gitu ya dari stelsel nyata ini. Kalau kita lihat, kelebihannya adalah pajak yang dikenakan lebih realistis gitu ya. Sementara kelemahan baru didapat
dikenakan pada akhir periode. Maksudnya bagaimana gitu ya. Nah, jika suatu negara, teman-teman, misalkan kita asumsikan negara X gitu ya. Negara X menggunakan stelsel nyata gitu ya. Nah, kalau dia menggunakan stelsel nyata, teman-teman, maka negara ini baru bisa memungut pajak di akhir tahun. Kita mulai itu dari bulan apa sampai apa, teman-teman, kalender itu biasanya? Januari sampai Desember kan ya? Nah, jika suatu negara itu menggunakan stelsel nyata, maka negara itu baru bisa memungut pajak di Desember, teman-teman. Di sini. Dia baru bisa memungut pajak. Nah, ini ya. Ini yang dimaksud dengan stelsel nyata atau real stelsel. Gitu ya. Kelebihannya tadi pajak yang dikenakan lebih realistis gitu ya, karena orang itu, orang pribadi atau badan atau kita sebut dengan wajib pajak, mereka akan mengetahui berapa jumlah keuntungan mereka gitu ya atau pendapatan mereka itu pasti di Desember gitu ya. Mereka akan tahu secara nyata berapa pendapatannya di Desember. Sehingga pajaknya pun akan sesuai dengan jumlah pendapatan mereka gitu ya. Misalkan teman-teman nih punya bisnis gitu ya, kan bisa saja Januari untung, Februari rugi gitu ya, Maret untung. Nah nanti kan di Desember baru tahu apakah dalam 1 tahun itu untung atau rugi gitu. Kalau misalkan ternyata di Desember untung, maka akan terjadi pembayaran pajak kan seperti itu. Dan real nyata gitu ya, kalau rugi ya nggak bayar pajak. Nah tapi kelemahannya di sini teman-teman, pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode gitu ya, di Desember ini aja. Jadi negara selama Januari sampai dengan November gitu ya, negara tidak punya uang, teman-teman. Gitu ya. Mereka tidak bisa memungut pajak di sini. Tidak bisa, gitu ya. Dan dari sisi wajib pajak pun cenderung lebih berat. Saya ingin bertanya nih ke teman-teman, kira-kira enakan nyicil gitu ya, kalau teman-teman nih disuruh bayar pajak 50 juta gitu ya setahun. Enakan nyicil tiap bulan atau lebih baik nanti 50 juta langsung sekaligus? Kira-kira enak mana? Nyicil tiap bulan, Pak. Nyicil tiap bulan ya. Nah, iya karena lebih ringan gitu, lebih ringan daripada kita harus membayar langsung di akhir. Nah, bagaimana dengan stelsel fiktif gitu ya atau anggapan? Nah, kalau misalkan kita lihat terkait dengan stelsel anggapan gitu ya, pengenaan pajak ini didasarkan pada suatu anggapan gitu ya yang diatur oleh undang-undang. Kalau misalkan kita lihat contohnya misalkan penghasilan tahun lalu dianggap sama dengan tahun ini. Nah, tentu stelsel ini pun memiliki kelebihan dan kekurangan gitu ya. Kalau kita lihat kelebihannya adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan. Gitu ya. Kalau kita contohkan gitu ya. Kan tadi kita ada Januari sampai dengan Desember. Oke. Jika suatu negara ini anggap negara X gitu ya. Dia menggunakan stelsel fiktif gitu ya, fiktif stelsel, maka negara tersebut bisa memungut pajak selama 12 bulan gitu ya. Jadi ketika di Januari di sini akan ada pemungutan pajak gitu ya. Januari, Februari, Maret, April sampai dengan Desember itu tetap terjadi yang namanya pemungutan pajak gitu ya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena negara X ini menganggap gitu ya. Contoh ada Tuan A, dia punya penghasilan 2022 itu sejumlah misalkan 120 juta. Gitu ya. Di mana harus membayar pajak, kita pakai asumsi saja ya. Asumsi misalkan pajaknya 12 juta rupiah. Nah, maka negara X ini akan membuat asumsi bahwa Tuan A ini nanti di tahun 2023 akan mendapatkan penghasilan yang sama, yaitu 120 juta
dan pajaknya adalah 12 juta rupiah. Sehingga negara akan bilang, oh kita akan membuat keringanan gitu ya bagi wajib pajak. Kalau tadi kan stelsel nyata itu sangat berat ya, harus bayar sekaligus. Di sini negara akan bilang kita bagi saja dalam jumlah 12 bulan gitu ya. Jadi 12 juta dibagi 12. Sehingga totalnya adalah 1 juta per bulan. Sehingga negara bisa memungut pajak dari Tuan A. Dari Januari sampai Desember kita bayar 1 juta, 1 juta, 1 juta gitu ya. Sehingga dari sisi wajib pajak pun akan cenderung lebih ringan. Gitu ya, karena dia boleh menyicil setiap bulannya. Nah, tapi ada kelemahan teman-teman. Kelemahannya adalah kalau kita lihat pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya. Gitu ya. Karena kalau kita lihat di sini negara X menganggap pada tahun 2023 penghasilannya sama dengan 2022. Sementara kenyataannya kan kita belum tahu ya teman-teman. Kita belum tahu 2023 itu apakah Tuan A ini penghasilannya bertambah atau berkurang. Nah, sehingga di sini akan terjadi bias dalam pembayaran pajak gitu ya. Sehingga di sini akan merugikan kedua belah pihak. Apabila Tuan A ini misal gitu ya 2023 penghasilannya naik, maka pajak yang dibayar akan lebih rendah gitu ya karena pajak yang dibayar ini mengikuti tahun 2022. Begitu juga sebaliknya, ketika 2023 ini penghasilan Tuan A turun, tapi pajaknya tinggi gitu ya, karena mengikuti pajak 2022 sehingga yang dirugikan adalah negara. Nah ini jadi masih ada kelemahan dalam stelsel fiktif gitu ya. Nah bagaimana dengan stelsel yang terakhir atau stelsel campuran? Ya, kalau kita lihat di sini stelsel campuran ini adalah gabungan dari stelsel fiktif dan juga stelsel nyata. Gitu ya. Nah, ini jadi kombinasi di mana pada awal tahun gitu ya, pajak dihitung berdasarkan anggapan dan pada akhir tahun disesuaikan dengan keadaan sebenarnya. Bagaimana maksudnya? Kita lihat ya. Nah, ini. Kalau kita lihat di sini hanya ada kelebihan saja, tidak ada kekurangan gitu ya. Karena tadi perkawinan antara stelsel fiktif gitu ya dan nyata sehingga dia akan menghilangkan kelemahan tapi memunculkan kelebihan gitu ya. Kita buat contoh gitu ya. Misalkan tadi Tuan A. Tuan A ini dia mendapatkan penghasilan 120 juta gitu ya, di mana asumsi misalkan pajak yang harus dibayar adalah 12 juta rupiah. Oke, ini pada tahun 2022. Nah, ketika masuk 2023, teman-teman, ini kan Januari sampai dengan Desember ya. Oke. Ketika di tahun 2023, negara akan bilang di awal gitu ya, di bulan Januari bahwa penghasilan Tuan A akan kita anggap sama dulu. Gitu ya. Kita akan anggap sama dulu. Berarti di sini penghasilannya adalah 120 juta dan pajaknya adalah 12 juta. Sehingga negara akan bilang, boleh silahkan Tuan A kamu menyicil gitu ya. Dimulai Januari. Nah, tapi menyicil ini tidak sampai Desember, teman-teman. Karena kalau kita lihat dalam definisinya, pada akhir tahun disesuaikan dengan keadaan sebenarnya. Gitu ya. Sehingga di sini ada cut off-nya yaitu di November gitu ya. Oke. Jadi nanti ketika Januari sampai November dia akan menyicil pajak 1 juta gitu ya. 1 juta sampai ke November 1 juta. Berarti totalnya berapa teman-teman? 11 juta, Pak. 11 juta ya. Oke. Nah ini kita sudah menyicil sebanyak 11 juta. Nanti ketika di Desember kita akan melakukan yang namanya penyesuaian gitu ya. Jadi di Desember ini Tuan A
ini akan memberikan data yang sesungguhnya. Nah, jadi kalau misalkan penghasilan Tuan A anggaplah naik gitu ya menjadi 130 juta dengan pajaknya 13 juta. Nah, maka kita lihat selisihnya. Oh, Tuan A itu seharusnya 2023 bayar pajak 13 juta. Tapi dia sudah nyicil 11 juta. Berarti kekurangannya berapa teman-teman? 2 juta ya. Oke. Nah, jadi di Desember itu teman-teman, dia akan membayar 2 juta rupiah. Gitu ya. Bukan 13 juta, karena dia sudah menyicil. Nah, ini akan menjadi ringan gitu ya. Dan ini pun adil untuk wajib pajak dan untuk negara. Selanjutnya ada sistem pemungutan pajak. Oke. Sistem pemungutan pajak ini terbagi menjadi 3 jenis ya teman-teman. Jadi suatu negara itu akan memilih sistem pemungutan pajaknya. Apakah negara tersebut akan menggunakan official assessment system ataukah self assessment system dan apakah withholding system gitu ya. Nah, ini apa definisi dan ciri dari masing-masing sistem pemungutan pajak berikut ini ya. Nah, kalau kita lihat untuk official assessment system di mana pemerintah atau fiskus menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Cirinya apa? Gitu ya. Cirinya itu adalah wewenang untuk menentukan pajak ada pada fiskus. Wajib pajaknya pasif, utang pajaknya timbul setelah ada SKP. Contoh realnya dong Pak, gitu ya. Nah, teman-teman bisa buka dompet, gitu ya, lihat STNK, di situ ada pajak kendaraan bermotor. Nah, itu adalah contoh dari official assessment system. Jadi teman-teman tidak perlu menghitung pajaknya, gitu ya. Teman-teman bersifat pasif, gitu ya, karena yang aktif itu adalah fiskus yang menghitung pajaknya. Jadi teman-teman tinggal bayar aja, gitu ya. Jadi tinggal bayar aja. Nah, itu adalah contoh dari official assessment system. Sementara untuk self assessment system itu adalah wajib pajak ngitung sendiri, gitu ya, ngitung sendiri. Cirinya gimana? Wewenangnya ada pada wajib pajak, di mana wajib pajaknya aktif dan fiskus tidak ikut campur. Contohnya pajak apa? Contohnya adalah pajak penghasilan, PPH. Oke. PPH ini merupakan self assessment system, gitu ya, karena yang tahu pendapatan itu berapa ya wajib pajaknya, gitu ya. Itu adalah self assessment system. Nah, sementara untuk withholding system itu adalah pihak ketiga, gitu ya, bukan fiskus, bukan wajib pajak, gitu ya. Cirinya bagaimana? Cirinya adalah wewenang untuk menentukan pajak itu ada pihak ketiga selain fiskus dan wajib pajak. Contoh misalkan Tuan A bekerja di PTX, ya. Ketika Tuan A ini bekerja di PTX, dia akan mendapatkan yang namanya penghasilan. Penghasilan ini diterima dari PTX. Nah, harusnya kan Tuan A ini bayar pajak ya. Bayar pajak ke negara. Oke, karena Indonesia juga menggunakan withholding system, gitu ya. Nah, yang menghitung pajaknya itu bukan Tuan A, meskipun Tuan A ini punya penghasilan. Jadi yang menghitung adalah PTX, teman-teman, gitu ya. PTX yang menghitung nanti berapa penghasilan Tuan A atau gajinya lah, gitu ya. Gajinya berapa? Nah, lalu nanti si PTX ini akan membayarkan pajaknya kepada negara. Jadi pihak ketiga, bukan wajib pajak, bukan negara atau fiskus, melainkan pihak ketiga, gitu ya, yang menghitung pajaknya dan menyetorkan pajak, gitu ya. Nah, jadi teman-teman udah tahu ya, di sini Indonesia itu kita pakai ketiganya, gitu ya, official, self assessment dan juga withholding system. Biasanya official assessment system itu hanya muncul di pajak daerah, teman-teman, gitu ya. Kalau untuk self dan withholding system itu ada di pajak pusat biasanya. Hambatan pemungutan pajak ini ada dua.
gitu ya. Tapi ini terus berkembang. Kalau kita lihat di sini ada aktif dan pasif. Kalau aktif ini adalah contohnya seperti tax avoidance dan evasion. Tax avoidance ini merupakan sesuatu yang legal gitu ya, karena menggunakan celah peraturan. Sementara tax evasion ini ilegal karena dia memang eh, melanggar aturan perpajakan gitu ya. Itu yang aktif. Sementara yang pasif itu adalah masih adanya yang beranggapan bahwa sistem pajak itu sulit dipahami gitu ya, karena banyak yang tidak belajar pajak. Dan juga yang kedua adalah sistem kontrol yang tidak dilaksanakan dengan baik gitu ya. Jadi masih adanya oknum-oknum fiskus yang tidak menjalankan kontrol dengan baik. Nah, mungkin ada pertanyaan di sini terkait dengan hambatan pemungutan pajak. Bapak izin bertanya. Ya, Kalau tadi kan tax avoidance legal ya, Pak. Tapi iya. kenapa jadi hambatan pemungutan pajak, Pak? Oke, terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Tax avoidance ini legal, tapi kenapa jadi hambatan gitu ya? Harusnya legal itu kan nggak masalah gitu ya, teman-teman. Baik, tax avoidance ini teman-teman tadi saya singgung sedikit adalah menggunakan celah peraturan perpajakan gitu ya, atau menggunakan gray area gitu ya. Kalau kita gambarkan di sini ada 3 jenis teman-teman ya. Ada tax saving. Tax saving ini benar-benar putih gitu ya. Dia benar-benar aturannya jelas dan boleh dilakukan gitu ya. Lalu di sini ada tax avoidance. Nah, tax avoidance ini masih abu-abu, teman-teman. Abu-abu. Jadi aturannya masih bisa dibilang ini bisa jadi dua persepsi antara wajib pajak dengan fiskus. Gitu ya. Bisa dibilang salah, mungkin ya, benar juga bisa iya gitu ya. Nah, ini jadi masih belum jelas gitu ya. Sementara untuk tax evasion, nah ini benar-benar ini sudah hitam gitu ya. Dalam artian ini sudah melanggar peraturan perpajak. Nah, ini tax avoidance ini teman-teman, contoh saya kasih contoh ya. Itu adalah terkait dengan kompensasi rugi fiskal. Kompensasi rugi fiskal ini di mana ketika wajib pajak mengalami rugi, itu dia tidak usah membayar pajak, gitu ya, tidak bayar pajak. Nah, kesempatan ini dilakukan oleh wajib pajak untuk beroperasi di Indonesia dan kebanyakan adalah perusahaan asing. Kalau kita lihat banyak perusahaan asing yang dia bilang saya merugi di Indonesia, tapi dia bisa beroperasi berpuluh-puluh tahun. Gitu ya. Jadi mereka menggunakan kompensasi rugi fiskal agar mereka tidak bayar pajak di Indonesia. Nah, ini kan menjadi salah persepsi gitu ya, karena awalnya kompensasi rugi fiskal ini digunakan untuk wajib pajak yang benar-benar rugi. Sementara wajib pajak kebanyakan mereka menggunakan kompensasi rugi fiskal itu untuk menghindari pembayaran pajak. Nah, ini kan menjadi abu-abu teman-teman ya, karena di aturannya boleh, tapi caranya yang menjadi salah gitu ya. Sehingga di sini meskipun dia legal karena aturannya belum jelas, tapi disarankan tidak dilaksanakan karena ini akan menghambat pemungutan pajak. Semoga menjawab ya, Maitsa. Terima kasih, Pak. Baik, kita tadi sudah belajar tentang stelsel pajak gitu ya, asas pemungutan pajak, sistem pemungutan pajak gitu ya. Lalu ada hambatan pemungutan pajak dan juga terkait dengan tarif pajak. Oke, sebelum saya tutup, mungkin teman-teman ada yang terakhir kali yang ingin ditanyakan kepada saya terkait dengan perkuliahan kita kali ini? Oke, sudah cukup jelas ya? Oke, baik. Teman-teman, kalau misalkan sudah cukup jelas gitu ya, terima kasih untuk perkuliahan kita yang kedua ini. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan gitu ya, sehingga bisa lancar dalam perkuliahannya gitu ya. Sampai jumpa di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.